Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidi waladi Adam fid dunya wal akhirah wala fakhr. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat subuh hafizakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih terus oleh Allah diberikan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan amal-amal soleh, ketaatan. Ini benar-benar adalah fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu mari kita terus meminta tolabul aun, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketika sudah oleh Allah dihantarkan di bulan Zulqa'dah ini, kita terus bisa merawat istiqomah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini melanjutkan pembahasan Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pembahasan Ismullahir Raqib Wasyahid. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Insyaallah kita akan membahas dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini negara yang paling banyak kameranya negara mana? Ini akan dikasih door prize dulu nih Pak ya sebelumnya. Negara mana yang paling banyak kameranya? Ya Pak? Singapura Pak. Masya Allah. Ini yang jawab barusan Pak. Dapat hadiah Pak ini. Berapa jumlahnya Pak? Kalau bisa disebutkan jumlahnya. Yang pertama katanya Tiongkok Pak ya. Iya, jumlahnya hampir 700 juta kalau hari ini katanya ya. Bisa di googling saja Pak ya. Jumlah negara yang kameranya paling banyak. Kemudian yang berikutnya USA. Untuk Indonesia silahkan bisa dicari Pak ya, berapa jumlah kameranya. Dan itu adalah untuk mengawasi Pak ya, tujuannya adalah untuk mengawasi. Dan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentadaburi nama Allah Ar-Raqib, Asy-Syahid, maka ini cukup Pak ya bagi orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang maha mengawasi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyaksikan. Ar-Raqib, Asy-Syahid. Ketika benar-benar nama ini diamalkan oleh khususnya penduduk kaum muslimin yang kurang lebih 2 miliar lah hari ini Pak ya, maka kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan ya dalam satu kehidupan kita, jika benar ini ditadaburi kemudian diamalkan, maka ini akan melahirkan tindakan, kemudian perkataan, kemudian amal-amal, kemudian muamalah, yaitu muamalah yang lurus, muamalah yang jujur, yang akan tersebar di dalam kehidupan. Ketika isi dari kandungan nama Allah Ar-Raqib kemudian Asy-Syahid ini ya diamalkan, sehingga sangat menyayat hati. Dan kasus ini bukan kali ini terjadi, yang namanya pelecehan pimpinan pondok pesantren kepada santri-santrinya.
Apakah seorang pimpinan pondok pesantren melecehkan santri-santri putrinya, atau waliyadzubillah, ya pimpinan pondok pesantren melecehkan santri-santri laki-lakinya, waliyadzubillah. Mungkin secara hafal tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dialah Allah Ar-Raqib, dialah Allah Asy-Syahid. Tapi inti, ya, ataupun kandungan dari Ar-Raqib ataupun Asy-Syahid itu tidak menetes ke dalam apa? Ke dalam jiwa, ya, ke dalam kolbu, sehingga menjadi bahan bakar yang mendorong amal-amal jawarih kita, anggota badan kita pun ini merasa diawasi, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampus-kampus, Pak, sekarang, ya, ini merebak pelecehan seksual, ya, UI, ITB dan yang lain-lain itu, ya. Ini adalah satu fenomena, ya, gunung es yang mungkin kelihatannya baru 20%, Pak. Ya. Kalau kita lihat juga, ya, sangat mengerikan ini ayah bunda sekalian. Kasus aborsi tahun lalu saja 2,4 juta kasus yang terjadi setahun. Kalau dirata-ratakan perharinya berapa itu, Pak? Kalau satu tahun 2,4 juta kasus terjadi aborsi, 6 ribuan, Pak. Ya, kurang lebih. Mohon dibantu yang ini hitungannya cepat gitu. Nah, inilah pentingnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya untuk pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita. Semoga ini menghadirkan masyarakat yang benar-benar merasa diawasi dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Ar-Raqib, nama Allah Asy-Syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bagaimana kita untuk menanamkan keimanan, keyakinan dialah Allah Ar-Raqib, kemudian Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid, di antara metode yang diajarkan oleh para ulama kita, dua nama ini setiap hari ketika kita didikkan kepada putra-putri kita ataupun kepada generasi kita, itu memang dideklarasikan di antaranya setelah kita mentadaburi isi kandungan dari Ar-Raqib Asy-Syahid. Maka kesempatan pagi hari ini pun, ya, oleh kita, ya, jamaah Masjid Al-Falah, kita deklarasikan, ya, ketika saya panggil hadirin sekalian dengan jamaah Al-Falah, tolong dijawab dengan semangat. Allah mengawasiku. Yang pertama apa, Pak, Bu? Allah mengawasiku, Allah melihatku, kemudian Allah menyaksikanku. Nah, ini tiga kata kunci saja nih, Pak. Insya Allah hafal langsung ini, ya. Mengawasi, melihat, menyaksikan. Dan Allah Ar-Raqib Asy-Syahid. Pejuang Al-Falah mengawasi, melihat, kemudian menyaksikan. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib Asy-Syahid. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua nama ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, yadullani alal ihatati syamilah. Dua nama ini merupakan dua nama yang sangat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu dengan kesempurnaan. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raqib, nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi, ini yurakizu, ya, alal muraqabatil mustamirrah wa hifdzil ahwal. Nama Allah Ar-Raqib, ya, ini fokus untuk mengawasi dengan pengawasan yang tidak terputus untuk semua keadaan dan menjaga
semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, perkataannya, kemudian amal-amalnya, semua gerak-geriknya ini diliputi oleh pengawasan dan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyahid, Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, yurakkizu ala khudurillahil mutlaq syahadati a'malil ibad. Sedangkan nama Allah Asy-Syahid yaitu menyaksikan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hadir, senantiasa dekat dengan hamba-hambanya. Yang maha dekat itu adalah ilmunya, pengawasannya, kemudian persaksiannya, bukan zatnya yang dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher kita. Itu yang dekat adalah ilmunya, pengawasannya, kemudian persaksian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Dimanapun, kapanpun, ya sedang apapun, kita ini diawasi, ya kemudian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki satu proyek, satu program, memiliki satu keinginan, kemudian kita ingin melibatkan siapa orang lain, maka kita ini harus menjelaskan, kita ini harus merincikan maksud dan tujuan kita ataupun keinginan kita. Itu kalau kepada sesama makhluk. Akan tetapi di hadapan Ar-Raqib, di hadapan Asy-Syahid, kita ini tidak perlu merincikan ya keinginan-keinginan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, yang mengganti setiap kecil bagian partikel sel yang ada di dalam tubuh kita. Allah sangat tahu, Allah sangat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh kita sebagai makhluknya. Dialah Allah Ar-Raqib, dialah Allah Asy-Syahid. Walakin ma'ar-Raqib, ketika kita berhadapan dengan Allah Ar-Raqib, Allah Asy-Syahid, alladzi ya'rifu anka kulli syai'in, yang dialah Allah yang maha mengetahui kebutuhan-kebutuhan tentang diri kita. La tahtaju ila syarhi atau tafsil. Allah tidak membutuhkan syarah penjelasan, tafsil, perincian. Bahkan kita sering mengalami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anta ahyanan, kita kadang-kadang juga mungkin sering bahkan yumkinu an tabkiya asna wa du'aik. Kita ketika mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan permasalahan, padahal kita baru saja apa? Baru saja menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fayastajibullahu laka. Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Sudah mengkabul, sudah mengijabah apa yang menjadi harapan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum apa? Kalau bahasa di sini Pak Bogor, belum kedal. Belum kedal itu belum saja kita mengungkapkan melalui apa? Melalui lisan-lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baru merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam munajat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kita laporan, ya curhat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah merasakannya, Allah sudah menjawab. Allah sudah memberikan solusi atas apa yang kita butuhkan. Sehingga di antara adab doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan terlalu tafsil, jangan terlalu terperinci. Ya, emang Allah tidak paham, emang Allah Subhanahu wa taala tidak tahu tentang kondisi kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti misalkan dia seseorang meminta rumah, ini jangan detail-detail Pak. Ya Allah, kasih rumah sampai ke ukuran-ukurannya Pak kepada Allah. Ya, sampai kepada apa namanya? Furnitur-furniturnya Pak. Diminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ar-Raqib, Allah Asy-Syahid. Ya, tidak butuh kepada perincian, Allah tidak butuh kepada tafsil.
Bahkan Allah mampu mudah. Sebelum kita mengungkapkannya, Allah bisa mewujudkan itu semua. Jadi satu poin, kita meyakini nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib Asy-Syahid. Pejuang Al-Falah. Allah mengawasiku, melihatku, menyaksikanku. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah bisa ya langsung tanpa kita memerinci permintaan proposal kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa langsung dikabul. Ini terkait pembahasan nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mengenalkan namanya, ya di antaranya dalam Quran surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, ya atas kalian Allah itu Maha mengawasi. Ar-Raqib, ya Allah Maha mengawasi kita. Kemudian juga ya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Quran surat Al-Ahzab ya ayat ke-52. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Ya sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengawasi segala sesuatu. Segala sesuatu tanpa kecuali. Tidak ada yang tidak terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahsyat sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika yang nama Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar ya terimplementasikan di dalam kehidupan seorang muslim. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ingin menguji keimanan seorang muslim yang ketika itu mengembala kambing, yang kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai anak ya, wahai gulam, berikan kepada saya satu kambing ini. Maka kata sang anak, wahai tuan, ini bukan milik saya, ini milik tuan saya. Satu saja kasih ya. Tidak bisa ya, kan tuan majikan kamu tidak ada di sini gitu ya. Tapi kata yang pengembala ini, iya, pemilik kambing ini sekarang tidak ada, wahai Umar, akan tetapi Tuhannya pemilik kambing ini sedang melihat, ya sedang mengawasi, ya sedang menyaksikan. Maka ya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hebat ini iman dari sang anak ini ataupun pengembala kambing ini. Ini menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang hari ini sulit dicari solusinya, sulit dicari jalan keluarnya. Ya ketika hari ini ya kita katakanlah apresiasi Pak ya, alhamdulillah di beberapa sektor tentang kemandirian, beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok ini katanya sudah swasembada. Ya katakanlah beras misalkan Pak ya. Tapi kata masyarakat tetangga saya Pak, katanya beras itu banyak ya di gudang-gudang tapi mahal Pak ya. Kenapa ini masih mahal? Katanya jawabannya karena masih banyak mafia-mafia ataupun kartel-kartel yang mengendalikan harga apa? Harga beras ini. Walaupun katanya sudah berlimpah. Nah ini ketika dikembalikan kepada Ar-Raqib, ya kepada Asy-Syahid, ketika katakanlah itu yang menjadi kartel-kartel itu katakanlah oknum-oknum ya umat Islam, ya maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika mentadaburi mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib Asy-Syahid, ini bisa ya mengurangi, bisa yang menghilangkan tadi kejahatan-kejahatan. Sehingga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi panglima hukumnya, yang ketika khalifahnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama 1 tahun,
Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, saya nganggur. Laporan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah, saya mengundurkan diri dari jabatan qadhi ini, jadi hakim ini. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar, apakah karena susah pekerjaan ini? Apakah pekerjaan ini rumit, wahai Umar? Bukan, wahai khalifah. Selama 1 tahun ini nggak ada kasus yang masuk kepada saya. Karena yang dipimpinnya siapa, Pak? Ya Utsman bin Affan gitu ya. Rakyatnya Utsman bin Affan, Pak. Ali bin Abi Thalib, itu rakyatnya seperti itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf gitu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lain. Itu rakyatnya memang seperti itu, Pak. Itu rakyat yang sangat apa? Yang sangat mengimani nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Apakah 100% kejahatan bisa hilang dengan Ar-Raqib dan Asy-Syahid ketika di zaman Nabi, di zaman para sahabat? Tidak. Tapi orang itu ketika mau melaksanakan kejahatan ataupun kemungkaran, mereka mengendap-endap. Mereka itu bersembunyi-sembunyi. Ada. Di zaman Nabi yang berzina ada. Yang mencuri ada. Ya. Akan tetapi, ya mesin kemungkarannya tidak jalan. Namun ketika sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah, tahu-tahu Indonesia ini peringkat kelima di dunia LGBT yang terbanyak. Ini yang ke data ini, Pak. Hampir 8 juta. Waliyadzubillah. Kemudian ya, kasus HIV AIDS ya, juga 1,5 juta, Pak. Hampir 1,5 juta di kita ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali kita untuk terus ya bersama-sama mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Pejuang Al-Falah. Menyaksikan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau memberikan tafsir tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, kemudian Asy-Syahid. Beliau mengatakan Allah Ar-Raqib yang dimaksud adalah Allah Hafizan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga ya segala seluruh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Begitupun murid Abdullah bin Abbas yaitu Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan Ar-Raqib ataupun Asy-Syahid bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala Aliman, yang maha mengetahui. Allah yang menjaga, senantiasa terjaga, yang mengawasi, menyaksikan seluruh ciptaannya, seluruh makhluk-makhluk, tidak ada yang luput satupun. Walaupun seekor semut di kegelapan malam, bahkan istilahnya setelah berada di kegelapan malam dicat pula oleh kita dengan cat warna hitam, ya, itu semuanya terekam, itu semuanya diawasi, itu semuanya ya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita baca ya, di dalam Quran surat Yasin ya, ayat ke-65, al-yauma nakhtimu ya ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita akan menghadapi satu hari ya di mana mulut-mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika di dunia ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Ar-Raqib ataupun Asy-Syahidnya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tangan-tangan kita ini bisa menyerap informasi-informasi ataupun data 24 jam ya, tanpa apa? Tanpa delay.
Ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di tangan-tangan kita nih, Pak. Ya, mungkin ada apa ini, Pak? Ya, chip-chip ataupun apa syaraf-syaraf yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerap semua informasi-informasi yang ketika digerakkan dipakai untuk apapun tangan ini. Sehingga nanti ini yang akan menjadi berbicara, bersaksi ini. Ya, menjadi pengawas nanti di mana? Di akhirat. Begitupun di mata kita. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan mata kita bisa menyerap, nanti bisa menjadi saksi di yaumil qiyamah, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Bahkan perut-perut kita pun, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan nanti bisa bersaksi. Ya, benteng lambung-lambung, usus-usus kita itu menyerap informasi, data-data. Ini yang masuk, yang mengalir, halal atau haram, itu nanti akan dilaporkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pori-pori kita, ya, di kulit-kulit kita, itu menjadi saksi nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya ini streaming 24 jam kita ini. Dia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Live kita 24 jam tanpa delay. Ya, disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Pak dosen kita lagi nge-zoom ya, kadang jaringannya jelek ini Pak. Delay ya, ini tidak Pak. Ar-Raqib Al-Syahid itu tidak ada yang namanya delay informasi itu ya 24/7 ya, hari itu di apa? Tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di dalam surat Yasin tadi, yang mulut-mulut kita dikunci, ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti menjadi apa? Menjadi saksi. Tapi dalam Quran surat An-Nur, ya ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum." Nah, ini kebalikannya, Pak. Ya, pada hari nanti lisan-lisan manusia itu menjadi apa? Menjadi saksi. Wa aidihim, tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, ya kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka amalkan. Ini lisan-lisan kita pun nanti akan bersaksi, Pak. Mungkin hari ini jutaan ya, bahkan mungkin miliaran manusia bisa ditipu dengan apa? Dengan lisan kita. Tapi ingat, ini sudah menyerap semua informasi di lisan kita, yang nanti lisan pun akan melaporkan dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejuang Al-Falah. Masya Allah. Nah, ini Pak terus diulang-ulang Pak, setiap bangun tidur, sebelum tidur Pak ya. Ini sebagai terapinya ini Pak ya, untuk apa? Menghunjamkan. Selain kita juga terus mentadaburi Pak setiap nama-nama Allah seperti itu Pak ya, untuk bisa kita amalkan ya, diantaranya kita sebelum tidur, bangun tidur ya, mengatakan ya Allah menyaksikan kita, ya Allah mengawasi kita, kemudian Allah melihat kita. Kemudian faidah ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun manfaat yang besar yang lainnya yang dijelaskan ya di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah ketika kita mengimani nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada 7 golongan yang nanti di mahsyar akan diberikan naungan, keteduhan, kesejukan. Itu 3 diantaranya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini buah dari Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Dari Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Ini 3 amal ini buah dari Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Amal apa itu yang 3? Yang dari 7 golongan yang akan diberikan naungan nanti di yaumil mahsyar, yaitu alladzi datu imra'atan data jamalin wa mansibin faqala ini akhafullah. Ada seorang laki-laki
ia dirayu oleh wanita yang sangat cantik jelita, dia memiliki pangkat, dia memiliki kedudukan, dia memiliki harta yang banyak. Kemudian laki-laki ini mengatakan kepada wanita itu, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dulu ada kisah Muhammad al-Miski, ya, yaitu Muhammad yang badannya wangi minyak misik. Jadi Muhammad ini juga memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ini pedagang yang berkeliling ke kampung, dan dia memang ganteng rupanya. Tiba-tiba ada putri bangsawan yang ngintip dari balik rumahnya setiap hari, ya. Kemudian dia terpesona, dia tertawan, kemudian dia membuat satu jebakan untuk Muhammad al-Miski ini, ya, seolah-olah dia mau memborong, membeli perabotannya. Wahai pedagang, gitu ya, saya mau beli, tolong didemokan itu barangnya di mana, di rumah saya. Masuk, setelah itu dikunci, Pak, dikunci. Nah, ini Muhammad ini dia orang yang apa, yang ar-raqib, ya, mengimani ar-raqib, mengimani asy-syahid. Musibah ini. Apakah hasratnya tidak ada? Ada hasratnya, Pak. Memang Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikurung, Pak, di mana, di kamar oleh Zulaikha, ya, yang sangat cantik ini, ya, Dzu Jamalin, memiliki kecantikan, memiliki pangkat, jabatan, harta yang sangat banyak. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam tidak punya hasrat, Pak? Punya hasrat. Ya, punya hasrat yang normal secara insaniah, secara manusia. Tapi ketika dikembalikan kepada ar-raqib, asy-syahid, ya, wah, ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Muhammad yang jualan itu, Pak, diancam, ya, kalau Anda tidak mau melayani yang nafsu saya, kata si wanita tersebut, ya, saya akan teriak kepada masyarakat kampung, kamu merudah paksa saya, ya. Wah, diancam, ya. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bagaimana, ya Allah, ini baru di dalam hati nih, Pak, ini munajatnya dalam hati, Pak, bukan apa, komat kamit itu, ya, tadi, ya, karena yakin Allah ar-raqib, ya Allah asy-syahid, langsung Allah berikan apa? Berikan ilham. Ini ada caranya, gitu, ya. Maka kata Muhammad, wahai wanita, izinkan saya mandi dulu lah, bersih-bersih lah, gitu, ya. Masuk ke kamar mandi, ya, nyari kotoran, Pak, ya, nyari kotoran, kemudian dia lulurkan itu kotoran itu kemana? Ke jasad dia. Maka ketika keluar kamar mandi, maka tersontak kaget, dan yang ada adalah benci di mata siapa? Sang wanita penggoda tadi. Akhirnya apa? Muhammad diusir dari apa? Dari rumahnya. Ya, Muhammad alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buahnya apa? Dikasih hadiah, Pak, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jasadnya sampai meninggal, ya, maka jasadnya senantiasa mengeluarkan minyak misik. Saya disebut sebagai Muhammad atau Abdullah al-Miski, itu, ya, itu sosok yang badannya wangi minyak misik. Nah, ini buah apa? Ini buah beriman kepada ar-raqib, ya, kepada asy-syahid, ya, kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, di dalam hadis ini pun dijelaskan hamba Allah yang nanti di mahsyar akan diberikan naungan, ya, yang pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan, bisa dirasakan, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bumi mahsyar itu, di satu riwayat, ya, dijelaskan itu terbuat dari apa? Dari tembaga, ya, bisa dibayangkan, Pak, ya. Kemudian matahari kami dari milin, ya, seukuran 1 mil di atas kepala-kepala kita.
Kalau saja mil itu adalah hitungan jarak di dunia, maka ini pun sangat sangat terlalu dekat dengan apa? Dengan kepala kita. Matahari itu di mahsyar 1,6 kilometer. Ya. Kalau ukuran jarak di dunia. Nah, ini tafsir yang kedua dari para ulama, kamik dari milin itu adalah seukuran celah. Berarti 1 jengkal betul di atas kepala kita. Maka ada 7 golongan ya, di antara yang mendapatkan naungan keteduhan, ya kesejukan nanti di mana? Di bumi mahsyar. Tadi yang orang mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkait dengan nama Allah Ar-Raqib Asy-Syahid, yang kedua adalah walladzi tasaddaqa ya bisadaqatin fa akhfaha hatta ya'lam shimalahu ya tunfiqu yaminihi. Seseorang yang sedekah, yang model sedekahnya ini sedekah siriyah, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Sedekah itu ada dua model, Pak, ada 2 cara. Ya, ada yang terang-terangan, ini pun dibolehkan di dalam syariat dengan tujuan ya, dengan niat memberikan motivasi agar mengajak ya sebanyak-banyaknya saudara kita ya ataupun masyarakat juga ikut apa? Sedekah ataupun berinfak. Ini juga boleh ketika tadi niatnya seperti itu. Dia memberikan contoh kebaikan. Nah, ini kembalikan kepada niat masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, bersedekah dengan apa? Dengan bersembunyi-sembunyi. Ini ada manfaatnya ataupun faedahnya yang sangat besar. Sehingga diibaratkan ketika tangan kanan mengeluarkan apa? Sedekah, infak, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Bukan berarti ketika berinfak tangan kiri dikebelakangkan, bukan Pak ya. Tangan kanan ke depan, bukan ya. Akan tetapi sembunyi-sembunyi. Ya infak ataupun bersedekah. Ya. Ini amal yang kedua yang terkait dengan nama Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Yang menjadikan seorang hamba dia terbebas dari huru-hara di mana di yaumil mahsyar. Kemudian yang ketiga, ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini adalah wallazi dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainahu. Seseorang di dalam kesendiriannya, di dalam munajatnya, di dalam doanya, di tengah malam mungkin dia sedang asyik ya bermunajat, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia sedang sholat, dia sedang apa? Mentadaburi Al-Qur'an ya, dia sedang berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari, tanpa dirasakan ya oleh sang hamba ini, tiba-tiba dia mengalir air matanya. Karena apa? Karena mungkin dia rindu ataupun cinta kepada Allah. Dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun merasa khawatir ataupun merasa takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tetesan air mata yang seperti itu sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tetesan-tetesan ya di dalam Islam ini yang sangat mahal, yang sangat diapresiasi dan diberikan balasan yang sangat apa? Yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tetesan air mata kita yang takut, yang merasa takut, merasa diawasi, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam riwayat hadis yang lain ini cukup bisa menjadikan seseorang itu ya terbebas dari jilatan api neraka. Kemudian tetesan apa? Tetesan darah yang terkucur ya di medan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetesan-tetesan bekas-bekas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi saksi, menjadi ya satu makhluk nanti yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ya kepada kita semuanya. Jadi ini sekurangnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya 3 amal ini buah dari mengimani Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, mengimani Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Ini diberikan apa? Diberikan reward yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengannya, dengan nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid, ya kisah juga ini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ini pun buah dari Ar-Raqib dan Asy-Syahid, Pak. Sehingga dibebaskan dari kesulitan-kesulitan secara fisik. Ya secara apa? Secara zahiriyah, secara duniawiyah. Diberikan jalan keluar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan mereka dari mana? Dari kesulitan himpitan kehidupan di dalam gua. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, ya ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah, ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesional di dalam semua bidang. Ya dimanapun kita berada, karena Allah menyaksikan. Karena Allah mengawasi kita. Semuanya tadi ya sudah apa? Sudah terkumpul ya semua data, big data itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Per detik ya. Per detik mungkin hitungannya lebih cepat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita mengimani nama Allah Ar-Raqib, kemudian Asy-Syahid, ini akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wa tawakkal 'ala Allah ya Al-Azizil Rahim alladzi yaraka hina taqum ya wa taqallubuka fis sajidin. Ya Allah Subhanahu berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, ya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang, maha pengasih. Alladzi yaraka, dialah Allah yang melihat kita, mengawasi kita, menyaksikan kita. Hina taqum, ya apakah kita dalam keadaan apa? Sedang berdiri, kita sedang duduk, kita sedang rebahan, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menyaksikan kita, mengawasi kita. Wa taqallubuka fi sajidin. Begitupun perubahan-perubahan kalian ketika di dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang mendorong kita untuk khusyuk di dalam salat. Ketika sholat kita merasa dilihat, disaksikan, diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua gerakan-gerakan di dalam perpindahan-perpindahan ya di dalam sholat kita, Allah menyaksikan. Semuanya diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara fisiologis pun ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu harus apa? Harus dinampakkan di dalam salat, Pak. Di dalam salat untuk menuju kepada kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekedar di dalam salat ya tidak diperbolehkan kita ini melihat kemana? Ke atas gitu ya. Melihat ke langit-langit ya tidak boleh ketika di dalam apa? Di dalam salat. Maka kita menunjukkan sikap seorang hamba yang tunduk, ya, mengekspresikan kita sebagai seorang hamba yang sedang apa? Merasa ditatap, ya, disaksikan, diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika gambaran kita bertemu dengan orang yang sangat kita hormati, ya misalkan orang tua ataupun guru, ya, kita saja ketika berjumpa dengan siapa? Dengan orang yang sangat kita hormati, ya kita ini sikap apa Pak? Badannya sedikit apa ini Pak? Sedikit tunduk gitu ya. Apalagi kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita simpan di mana? Ya di lantai. Ya, untuk mengagungkan siapa? Rabbul Alamin. Ya. Kemudian ada ditambah ya kita merasa disaksikan ya, kita merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada nama Allah ya Ar-Raqib dan Asy-Syahid, maka ini pun akan menyelamatkan kita ya di dalam bermuamalah, bagaimana ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menarik, mengambil, mengumpulkan kehidupan ataupun harta-harta mereka. Karena dia
meyakini nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Ketika dia mau menaikkan kontrak, ya, dan itu menyalahi ya amanah, ya menyalahi ya kejujuran, maka dia akan dibebaskan ya dari apa? Dari transaksi-transaksi yang haram. Ketika hari ini tidak kelar-kelar gitu ya, kasus seseorang di negeri antah barantah yang tidak mau jujur, ini memecah belah siapa? Memecah belah anak bangsa. Setiap hari bertengkar mereka itu ya, tidak mau jujur. Ini obatnya ini harus dimasukkan ke dalam training Ar-Raqib dan Asy-Syahid ini. Ya, semuanya ini Pak. Ini harus diajukan ini Pak ya, training Ar-Raqib Asy-Syahid itu ya, semua apa namanya lembaga ini ya harus di-training dengan pemahaman nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib dan Asy-Syahid itu ya. Enggak kelar-kelar ini Pak. Ya. Ya Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadi al-malul halalu ya. Harta halal itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in qalla, walaupun itu jumlahnya ya terbatas, misalkan jumlahnya sedikit, khairun itu lebih baik. Minal harami wa in katsir, ya dari harta yang banyak ya akan tetapi haram. Ya tentu kita harapannya bagaimana ya memiliki harta yang banyak tapi halal, kan begitu ya kalau kita ya. Nah ini harapan kita. Nah ini ada hubungannya dengan apa? Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Ya. Sehingga setiap ibu-ibu zaman dulu ya, ini bunda sekalian ya, para muslimah zaman dulu ketika suaminya akan berangkat kerja berpesan. Ini bukan tentang banyak dan sedikitnya Bu dulu itu Pak. Ya. Ya kata ibu-ibu zaman dulu itu, wahai suamiku, ya juga putri-putri mereka berpesan kepada ayahandanya ketika mau ya berjihad dalam apa namanya mencari nafkah. Wahai suamiku, wahai ayahanda, ya kami sudah terbiasa ya lapar itu. Lapar itu biasa kami ya. Akan tetapi kami tidak akan kuat ketika ayahanda, ya ketika anda wahai suami membawa ya nafkah yang haram dan itu disuapkan kepada kami tidak akan sanggup ya memakan apa? Memakan api. Memakan jilatan apa? Jilatan api. Dan ini ya yang bisa menyelamatkan dengan Ar-Raqib Asy-Syahid. Kita merasa diawasi, kita merasa ya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah. Dia mengadakan rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat. Ya jadi dikisahkan ada dulu laki-laki ya di kegelapan malam di padang pasir dia menggoda seorang wanita ya. Menggoda seorang wanita. Faqala laha. Laki-laki ini berkata kepada siapa? Kepada wanita yang ingin digodanya. Kalau tadi kan seolah-olah ini yang jahat wanita Bu ya. Ya dirayu kan tadi oleh siapa? Oleh wanita. Nah, sekarang ini yang jahatnya laki-lakinya gitu ya. Kata sang laki-laki dia merayu ya kepada wanita itu, "Ma yarona." Tidak ada yang melihat kita hari ini, ya malam ini, ilal kawakib. Ya, yang ada itu hanya bintang-bintang gitu ya. Ini rayuan dari seorang laki-laki ini. Tapi karena wanitanya dia beriman kepada apa? Ar-Raqib, ya kepada Asy-Syahid, faqalat. Ya kata wanita itu, fa aina makukibuha. Ya, ay in khaliqal kawakib yarona, ya. Kata sang wanita, di mana? Kalau begitu, di mana pencipta? Ya, bintang-bintang itu. Itu ya. Jadi memberikan nasihat kepada laki-laki itu ya, yang mengatakan tidak ada yang melihat. Ya, tidak ada yang menemani kita malam ini kecuali bintang-bintang.
maka ketahuan kita ya salah itu. Ya, kemana itu yang menciptakan bintang-bintang yang itu melihat kita, mengawasi kita. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falau isna ma ismir raqib, ya. Dan nasihat dari para ulama kita, kalaulah kita ini hidup ditemani ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, ya Asy-Syahid, sayasluhu dakhiluna wa yakunu mithla zahirina. Ini asli nih Pak, ya. Karena tadi diri kita ini mungkin kelihatannya hanya 20% saja ini Pak. Seperti tadi ya fenomena gunung apa? Gunung es ya. Ya, kelihatannya mungkin apa pakai sorban gitu ya, pakai apa? Pakai gamis. Ya tidak tahu itu 80%-nya di balik itu. Ya aibnya, kecacatannya, kebusukannya gitu ya. Nah ini biar apa? Biar selaras ini antara yang zahir dengan yang batin itu diperbaiki dengan apa Pak? Dengan Ar-Raqib, dengan Asy-Syahid, ya. Biar zahirnya dan batinnya sama. Ya, antara yang nampak dengan yang tersembunyi itu adalah sama, gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan. Ini terapinya adalah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. 5 menit lagi Pak Haji. 10 ya. Baik. Ini tinggal beberapa poin lagi Pak ini. Sedikit lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa in akhtatu a'lamu bi anna Allah yarani. Ya. Wa in fa'altu hasanatan sa'afrahu li annahu aydan yarani. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang mengimani nama Allah Ar-Raqib, nama Allah Asy-Syahid, ketika dia terjatuh di dalam kesalahan, walaupun kan kita ini maunya istiqomah terus ya Pak ya Bu, apalagi setelah Ramadan kita inginnya istiqomah terus gitu ya, tapi ternyata di dalam Al-Quran itu ya istiqomah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangannya adalah istighfar. Fastaqimu ilaihi fastaghfiruhu. Beristiqomahlah kalian ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini Bapak Ibu sekalian? Istiqomah Allah gandengkan dengan apa? Dengan istighfar. Jadi kita ingin istiqomah tapi kita tidak bisa ya menutup mata. Kita adalah sebagai manusia, sebagai insan yang memiliki peluang ya kemungkinan besar melakukan apa? Dosa, kemaksiatan. Iya, itu seperti itu kita. Maka Allah gandengkan istiqomah itu dengan istighfar. Jadi ketika dulu kita mengawali Ramadan diawali dengan taubat istighfar, maka hari ini pun dan selanjutnya taubat lagi, istighfar lagi. Ketika terjatuh, bangun, bangkit, istighfar kepada Allah, dihapus lagi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah yang beriman kepada Ar-Raqib, kepada Asy-Syahid, fa in akhtatu, kalaupun Anda, kita semuanya melakukan apa? Kesalahan. Maka ketika kita beriman kepada nama Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid, setidaknya itu akan hadir Pak di dalam jiwa kita, ya Allah, benar saya ini yang melakukan kemaksiatan dan Engkau Maha tahu saya ini melakukan apa? Melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Saya harus cepat apa? Wudu mungkin ya, kemudian sholat taubat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap membantu ya, tetap ya, dampaknya positif beriman kepada Allah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Kemudian kebalikannya, wa in fa'altu hasanatan, begitupun kalau kita melakukan kebaikan Pak, ini tidak akan hadir, tidak akan ya timbul di dalam diri kita yang namanya ujub ataupun takabur Pak. Karena sama-sama saya mengejar ya amal ini dilihat oleh siapa? Oleh Ar-Raqib, oleh Asy-Syahid. Ini pun menjadi obat Pak. Ketika seorang hamba bermaksiat, ketika seorang hamba melakukan kebaikan, ya dampak Ar-Raqib dan Asy-Syahid ini melipat gandakan, ya, yang menimbulkan, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perbaikan-perbaikan generasi terdahulu
sehingga bagaimana kehidupan masyarakat menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu masyarakat yang mereka merasa ya diawasi oleh ar-raqib, ya masyarakat ataupun setiap insan yang merasa disaksikan oleh siapa? Oleh asy-syahid, sehingga menjadi ya negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini masih banyak pembahasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman waktu yang terbatas dan masih ada waktu mungkin 2 ataupun 3 menit. Barangkali ada yang mau menguatkan ataupun menambahkan, silahkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang ar-raqib dan asy-syahid. Ya, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Islam ini adalah agama yang sempurna, Pak, ya. Semua sisi diakomodir dalam Islam. Dan semuanya memiliki kebaikan-kebaikan, ya, fungsi-fungsi, ya, di waktu dan kondisi masing-masing itu sangat sangat baik, gitu ya, sangat baik. Jadi memang di dalam Islam itu ada satu fadilah, satu keutamaan, kita harus memiliki amal unggulan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita, itu Pak. Ya. Mengarahnya ke situ. Jadi amal sembunyi-sembunyi itu menjadi apa? Menjadi amal unggulan kita yang sangat nanti diharapkan menyelamatkan apa? Diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu ada satu ulama, Pak, ya, selama berkeluarga, ya, hampir 70 tahunan, ya, bagaimana dia memiliki satu istri yang perangainya, yang akhlaknya sangat buruk. Padahal ulama ini, Pak, ya, tentu ulama ini sudah memberikan nasihat yang lain-lain, gitu ya. Kalau kalau nasihat dari siapa? Dari kawan-kawannya, udah emang ya perempuan yang soleha nggak ada, gitu ya. Tapi jawaban dari sang ulama ini, saya takut, ya, kalau wanita ini saya lepas, ini nanti mudaratnya pindah kepada kamu, gitu ya. Biar yang menelan mudaratnya, pedihnya itu saya aja deh, nggak apa-apa. Ini amal yang saya harapkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mungkin ini, kata ulama itu, yang akan mengampuni dosa-dosa saya, gitu ya. Kemudian ada seorang ulama terdahulu, dia memiliki amalan sebelum tidur dia sangat takut dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap malam di atas tempat tidurnya ada istrinya, tapi selama itu istrinya tidak tahu bahwasanya setiap malam suaminya itu dia menangis. Dia takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Pak, amal-amal yang kita sembunyikan. Jadi memang tidak diketahui oleh siapa? Oleh pandangan manusia. Itu sedekah sirriyah. Sedekah apa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, mungkin ada gerakan gerakan tengah malam, mungkin bisa jadi, ya, orang, ya, mungkin mengembangkan. Sekarang kan ada juga, Pak, gerakan menyimpan sembako tengah malam, tiba-tiba pagi hari sudah ngegantung di mana, di pintu saudara-saudara kita. Mungkin bisa aja seperti itu. Ya, itu mah teknis gitu, Pak. Tapi memang tadi jauh dari penglihatan, persaksian dari siapa? Dari makhluk ataupun dari manusia. Itu sedekah sembunyi-sembunyi. Begitu, Pak. Ya, mungkin sekarang ya diam-diam itu, ya, mungkin lewat aplikasi, masuk ke mana? Ke QRIS Al-Falah misalkan, ya. Ya, sekarang canggih, Pak, ya. Tanpa harus diumumkan di mana, di mimbar misalkan, ya.
Tapi ada kalanya di satu daerah ya untuk memotivasi masyarakat diumumkan di mana? Di mimbar. Yaitu kita tidak bisa menghakimi wah dia itu ria tuh, nggak bisa juga kita. Ya itu dikembalikan kepada siapa? Kepada hati masing-masing. Kita tidak bisa membedah hati siapa? Hati orang lain, itu ya. Mungkin itu tepat efektif di mana di satu daerah itu, Pak. Setiap yang yang bersedekah disebutkan ya, Pak Haji Pulan ya. Oh, bahkan itu disampaikan, Pak ya. Mungkin tepat di satu daerah. Mungkin bagi siapa di satu titik yang sudah tadi katakanlah ya mengkaji lebih dalam mungkin Pak Haji ya, nama Ar-Raqib, nama Syahid, keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi, mungkin dia melatih diri, melatih diri gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Pak? Bu? Sudah pas saja. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa keberat majelis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.